Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga kepada audiens. Kami kelompok KKNT dari IPB dan IAIN akan menyampaikan sedikit informasi melalui sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 dan strategi pemulihan ekonomi dengan penerapan marketing mix. Nah, grafik ini menunjukkan daily new case atau kasus baru yang terjadi di setiap harinya. Per tanggal 7 Juli 2021, sudah ada 38.391 yang terkonfirmasi positif COVID di Indonesia. Nah, sedangkan secara keseluruhan, kasus COVID ini tanggal 7 Juli 2021 sudah terkonfirmasi 2.417.788 jiwa yang terpapar COVID di Indonesia. Dan untuk memastikan berapa kenaikan atau penurunan jumlah orang yang terpapar COVID di Kabupaten Tangerang, bisa diakses di web covid19.tangerangkap.go.id. Mengapa harus web tersebut? Karena seringkali informasi yang kita dapat dari broadcast WhatsApp misalnya, itu belum tentu valid dan memicu hoax semakin tersebar, sehingga menimbulkan kepanikan. Jadi untuk memastikan sendiri kebenaran datanya, lebih baik cek di web covid19.tangerangkap.go.id. Nah, tertularnya virus COVID-19 bisa melalui udara yang kita hirup saat berdekatan dengan orang yang terpapar. Kemudian, virus yang masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Inilah mengapa kita perlu sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan dengan hand sanitizer, serta menjaga jarak selama masa pandemi. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID semakin meningkat, kita perlu mengenali gejalanya. Yang paling umum itu demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian mulai merasa hilangnya indera perasa atau penciuman hingga sesak nafas. Pencegahan penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta ikut serta melakukan vaksinasi COVID-19. Penggunaan masker sudah tidak asing lagi saat ini, namun pemakaian masker juga perlu memperhatikan cara pemakaian agar area hidung dan mulut terlindungi dengan sempurna. Disarankan juga sebelum menggunakan masker, tangan kita sudah cuci tangan dengan bersih dan sudah menggunakan hand sanitizer. Nah, ada tipsnya nih untuk memilih masker. Gunakan lapisan kain yang cukup tebal, namun tidak mengganggu kita untuk bernafas. Lebar masker juga harus dipastikan menutupi hidung dan mulut, juga ukurannya yang pas di sisi wajah dan tidak ada celah. Mencuci tangan dengan sabun, bahkan sebelum adanya COVID-19, sudah banyak penelitian yang membuktikan besarnya pengaruh mencuci tangan bagi kesehatan. Salah satunya penelitian oleh Risnawati 2016 dalam jurnal Promcast menyebutkan manfaat cuci tangan mencegah terjangkitnya penyakit karena efektivitas mengurangi jumlah mikroorganisme seperti virus, parasit, dan bakteri di kedua tangan. Langkah-langkah mencuci tangan bisa dilihat pada layar. Pengaplikasiannya benar-benar harus menyeluruh di setiap sisi telapak tangan, seperti sela-sela jari dan kuku jari. Menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini juga untuk meminimalisir intensitas penularan dan durasi paparan. Nah, selanjutnya juga ada menghindari kerumunan, karena berada di kerumunan membuat risiko terkena COVID-19 lebih tinggi. Dan yang kelima ada membatasi mobilitas fisik. Upaya ini sebagai bentuk untuk mengendalikan wabah COVID-19 agar tidak semakin membesar. Nah, pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin membantu seseorang untuk membentuk kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertularnya atau kemungkinan sakit berat. Jenis vaksin ada 6, seperti yang telah ditampilkan pada layar. Jenisnya meliputi vaksin merah putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Apakah vaksin COVID-19 aman? Vaksin COVID-19 yang diproduksi harus memenuhi syarat aman dan telah melalui tahapan uji klinis, serta memenuhi standar-standar kesehatan. Efektivitas vaksin COVID-19 sebagai pelindung dari terpaparnya virus COVID-19. Meskipun bukan berarti setelah vaksin tidak mengikuti prokes kembali, karena pada dasarnya vaksin itu untuk membentuk kekebalan spesifik tubuh supaya terhindar dari penularan COVID atau menghindari efek yang parah dari COVID. Tujuan vaksinasi COVID agar setidaknya 60% masyarakat Indonesia mendapatkan kekebalan atau herd immunity. Karena ketika mayoritas masyarakat sudah mendapat perlindungan terhadap penyakit tertentu, maka kelompok masyarakat lainnya juga ikut terlindungi dari paparan COVID. Dan tujuan lainnya untuk menghentikan penyebaran COVID atau meminimalisir jumlah masyarakat yang terpapar COVID. Ada kriteria bagi orang-orang yang belum direkomendasikan untuk vaksin, yaitu orang yang sedang demam tinggi, hipertensi, memiliki alergi berat, sedang hamil, memiliki kelainan darah,
autoimun, sedang kemoterapi, dan memiliki penyakit jantung. Reaksi setelah vaksin tiap orang bisa berbeda, ada yang bersifat sementara dan ringan. Yang ringan ini seperti nyeri, bengkak, tidak enak badan, mual, dan pusing. Sedangkan untuk gejala berat akibat shock yang disebabkan oleh reaksi alergi berat. Namun hal ini juga kemungkinannya kecil terjadi. Pelayanan vaksinasi COVID bisa dilakukan di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang bisa dijumpai di wilayah terdekat. Nah, mari kita cegah penularan COVID-19 agar masa pandemi ini segera berakhir. Karena selama masa pandemi ini sudah banyak keresahan masyarakat, baik dari bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Selama masa pemberlakuan PPKM, kegiatan perdagangan juga mulai dibatasi demi mencegah laju kenaikan angka positif COVID-19. Namun hal ini bisa diatasi dengan perbaikan kewirausahaan melalui penerapan marketing mix. Lebih lanjutnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.